Jadi total jadi 711 US dollar dari modal 1000 US dollar. Selama saya syuting ini itu tanggal 4 April ya, berarti 1 bulan teman-teman. 1 bulan profit 700 US dollar. Oke teman-teman, selamat datang di channel saya Ardi Novianto Putra. Kali ini kita akan melanjutkan video kita ya. Kita trading dengan maksimal batasan transaksi cuman berapa kali open posisi ya. Nah, kali ini saya mau pakai modal itu 1000 US dollar ya, dan kemudian rencananya mau open posisi sebanyak 5 kali karena memang rules trading saya itu open posisinya cuma 5 kali saja, tetapi nggak menutup kemungkinan untuk kurang dari itu ya. Kalau sudah target profitnya sudah sesuai dengan target profit yang saya rencanakan, maka saya akan berhenti ya. Atau kalau mungkin saya sudah males gitu ya, mau open posisi lagi nih ya, saya akan berhenti. Nah, di sini akan saya tunjukkan untuk historis transaksi hasilnya itu seperti apa ya, akan saya tunjukkan sebentar. Nah, kita buka MT5 ya. Nah, di sini riwayat transaksinya itu saya cuman melakukan 4 kali open posisi saja. Saya deposit itu tanggal 10 ya, bulan 3, deposit 1000 US dollar. Kemudian tanggal 10 bulan 3 itu saya open posisi 2 kali, profitnya sedikit waktu itu ya. Open posisi lotnya itu 0,4 sampai 0,5 karena memang depositnya agak gede ya, agak gede. Jadi wajar kalau lotnya itu juga ikutan gede ya. Nah, pas tanggal 10 itu ada event apa? Jadi ini supaya bisa menjadi patokan teman-teman ketika trading itu, memang kita harus cari patokan patokan newsnya ya. Jadi kita bisa trading disesuaikan dengan berita yang sedang terjadi. Coba saya filter terlebih dahulu ya supaya bisa lebih jelas. Nah, tanggal 10 itu pas kebetulan ada NFP ya, dan NFP yang kemarin terjadi di bulan 3 ini, bulan Maret ya, itu NFP-nya negatif teman-teman ya, negatif. Artinya untuk di gold itu naik, makanya saya open posisi buy ya. Sebentar, coba saya cari untuk historisnya ya. Ini time frame H1 akan jauh lebih mudah. Tanggal Februari, ini Maret tanggal 10. Nah, saya open posisi di sini teman-teman ya. Saya open posisi di sini nih. Waktu itu cuman open posisi 2 kali saja, dan sebenarnya kalau tak diamkan waktu itu juga karena kondisi ini ya. Kalau teman-teman lihat di newsnya ya. Nah, jadi hasilnya itu kan positif ya, hasilnya itu kan negatif ya teman-teman. Hasilnya itu kan negatif ya kalau kita bandingkan sama previousnya, sama data sebelumnya. Tetapi kalau dibandingkan dengan forecast itu harusnya hasilnya positif. Nah, di sini saya merasa kayaknya hasilnya itu positif kalau dibandingkan dengan forecastnya, tetap ternyata efeknya malah negatif karena kita juga harus melihat dari previousnya juga ya. Dari previousnya itu hasilnya seperti apa, dari previousnya itu apakah naik atau turun. Tetapi kan sejauh yang kita lihat dari previousnya dan data aktualnya itu kan turun. Jadi wajar jika hasilnya itu negatif ya. Dan akhirnya membuat emas itu naik. Nah, cuman di NFP itu ya yang saya dapat cuman sedikit karena pertama itu tadi ya, masih ada ketidaksesuaian data ya, atau saya menerjemahkannya itu harusnya positif tetapi ternyata negatif ya gitu.
Nah, kemudian saya open posisi lagi itu tanggal 14. Nah, tanggal 14 ini langsung kelihatan ya historisnya di sini. Jadi ini sempat nginep selama 1 hari nih ya. Open posisi yang saya buka ya. Coba kita lihat tanggal 14 itu ada berita apa di market. Nah, ada tingkat inflasi. Saya open posisi itu sekitar jam 19.30. Cuman kalau di sini itu jamnya kan nggak ikut jam WIB ya. Jadi nggak bisa disesuaikan. Nah, jadi di tanggal 14 itu karena data inflasinya kan ini ya, hasilnya itu turun ya, dan turunnya itu sebenarnya tingkat inflasi dari 6,4 turun jadi 6. Sebenarnya bagus untuk ekonomi, dan harusnya indeks dolar itu akan turun. Harusnya indeks dolar itu turun, tetapi yang terjadi adalah turunnya itu nggak secara langsung. Jadi dia harus naik dulu baru kemudian indeks dolarnya turun. Hubungannya gini, kalau indeks dolar itu turun berarti harga emas itu naik ya. Kalau indeks dolar naik berarti harga emas itu turun. Nah, yang terjadi kemarin indeks dolar itu sempat naik sebentar ya. Makanya emas itu turun. Nah, yang saya lakukan karena saya masih yakin betul bahwa harga emas itu di jangka panjang akan naik, maka yang terjadi di hari besoknya lah harga emas naik, dan saya nyentuh take profit yang take profitnya itu di harga berapa, 19.10 ya, 19.10. Saya open posisi itu di take profitnya di 19.20, untuk open buy-nya itu di 19.10 ya, take profitnya 19.20 ini di situ. Jadi profit yang saya dapatkan sekitar 342 US dollar dengan lot yang sama dengan waktu saya open posisi di NFP ya. Dan kan profitnya kan bisa dilihat ya, berbeda ya. Ini walaupun 100, ini 400-an US dollar, kurang dikit ya. Ini 100 US dollar, berarti kan 3 kali lipatnya lah katakanlah profitnya ya, dibandingkan transaksi di awalnya. Tapi karena jaraknya, volatilitasnya ini jauh ya, jarak antara ini dan ini jauh, maka profitnya bisa lebih tinggi. Kalau cuma jaraknya pendek seperti ini, profitnya jadi lebih kecil juga ya profitnya. Makanya yang kita cari adalah momen-momen di mana volatilitasnya itu tinggi. Kalau teman-teman pakai strategi money management dari Keenhunter ini ya. Nah, baru di tanggal 17 saya open posisi itu ada rekamannya teman-teman. Kali ini harga emas ini masih naik cukup tinggi ya. Kita lihat di time frame M5 itu chartnya cenderung naik. Maka lebih baik kalau teman-teman sudah open posisi buy dari awal tadi di sesi yang pertama, lebih baik teman-teman juga perhatikan ininya ya, pakai trailing stop aja nih ya kalau teman-teman trading. Cuman sayangnya kalau kita trading di smartphone ya kita nggak bisa pakai trailing stop yang otomatis ada di PC ya. Di PC kan bisa dipasang trailing stop, tapi kalau di HP itu nggak bisa ya. Jadi ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya, nggak ada trailing stop pun bisa. Saya open posisi itu di sini. Ini seharusnya ya bisa makin naik lagi. Ini coba saya lihat berita apa sih yang terjadi di tanggal 17 itu. Tanggal 17 ada sentimen konsumen. Cuman dimulai dari jam 7 malam harga emas itu sudah mulai menunjukkan untuk tren naiknya. Nah, saya tinggal ngikutin aja ya. Saya tinggal ngikutin, dan kalau nggak salah waktu itu ada Marubozu di time frame M15. Coba ya, bisa nggak dirubah di sini. Nah, ini nggak begitu kelihatan ya. Nah, pokoknya saya ikuti market pola ini ya teman-teman. Ada Marubozu dan saya langsung entry buy pada saat itu. Jadi ketika
muncul Marubozu terus ada candle turun, nah baru saya close. Harusnya ya ini masih bisa naik lagi. Kalau saya diamkan harusnya bisa profit lebih banyak lagi, tapi karena ya udah ini sudah rules yang saya pakai ya, oke, akhirnya taking profit ya. Jadi kalau dari jumlah yang saya dapatkan di sini, keuntungan itu 712 US dollar dikurangi saya kena swap ya, biaya inap kemarin. Jadi total jadi 711 US dollar dari modal 1000 US dollar. Selama saya syuting ini itu tanggal 4 April ya, berarti 1 bulan teman-teman. 1 bulan profit 700 US dollar. Mungkin di luar sana ada yang berpendapat bahwa harusnya saya bisa profit lebih banyak lagi selama 1 bulan. Harusnya saya bisa kejar profit sampai sampai berkali-kali lipat gitu ya. Nggak cuma dari cuman 700 US dollar saja per bulan. Atau mungkin modalnya harusnya diperbesar lagi supaya profit saya itu jauh lebih besar lagi. Yang saya dapatkan jauh lebih besar lagi. Ingat teman-teman ya, saya selalu mengingatkan trading itu adalah aktivitas yang punya resiko cukup tinggi. Jadi kita nggak bisa sebebas-bebasnya karena profit di trading itu potensinya nggak terbatas, kita bisa profit sebesar apapun, bahkan bisa jadi kaya sebenarnya ya, seharusnya kalau kita bayangkan secara nalar biasa gitu ya. Tetapi kita harus punya money management di luar trading itu sendiri. Jadi ya kalau saya punya dana nganggur 10 juta ya nggak tak masukkan semua ya, 10 juta dimasukkan ke trading semua ya sama aja habis semua nanti ya resikonya. Jadi masukkanlah 10% dari dana nganggur yang teman-teman miliki. Dan juga pelajaran lainnya, ketika teman-teman open posisi ya, teman-teman bisa memilih akan open posisi pada berita-berita yang mana ya. Coba saya tunjukkan ke teman-teman. Jadi dalam waktu 1 bulan ya, itu kan pasti ada berita-berita penting yang bisa kita ikuti ya. Biasanya saya lompat ke tanggal ini ya, tanggal 20 ke bulan sekarang ini, bulan April, waktu video ini dibuat. Biasanya di awal bulan, di minggu pertama di hari Jumat itu ada NFP ya, ada momen NFP dan teman-teman bisa ikut berita NFP ini. Ya, dan juga di minggu pertama ini biasanya beritanya juga cukup banyak teman-teman ya, dari hari Selasa, Rabu, Kamis, bahkan di hari Senin juga beritanya cukup banyak. Jadi teman-teman punya peluang di sini di hari Senin, Selasa sampai Jumat itu ada peluang teman-teman untuk trading setiap hari ya. Terus di minggu berikutnya itu biasanya tanggal 14 atau tanggal 12 atau tanggal 15 itu ada pengumuman data CPI ya. Data CPI itu juga pengaruhnya cukup besar ya. Ketika perubahannya besar juga, maka pengaruhnya itu cukup besar untuk market. Nah, teman-teman bisa ikuti ya dari data CPI ini. Di minggu ketiga itu biasanya ada berita suku bunga ya. Cuman ini nggak terjadi setiap bulan ya. Kalaupun nggak terjadi setiap bulan, pasti kan ada berita yang sentimennya itu merah tinggi ya. Teman-teman bisa akses di Forex Factory. Kalau mau lihat full selama 1 bulan itu ada berita apa saja ya, tinggal di filter aja pakai berita yang paling tinggi. Kemudian teman-teman tandai itu di kalendernya ya. Atau kalau teman-teman punya XM ini enak, kita bisa nambahkan ke kalender, tinggal login aja pakai Google atau pakai apa ya, nanti di kalender HP kita itu sudah ada notifikasinya sendiri. Itu enaknya di XM kayak gitu. Jadi dari berita-berita yang berwarna merah tadi itu teman-teman bisa pilih kira-kira saya yang ada mood untuk trading itu di hari apa dan juga di berita apa. Enak kan ya, kita nggak perlu trading setiap hari, setiap saat. Jadi profitnya juga malah jadi lebih
konsisten ya, itu adalah teknik yang selalu saya ajarkan di Gain Hunter. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar dan bergabung bersama Gain Hunter, teman-teman bisa langsung saja akses di gainhunter.com/free yang linknya juga saya letakkan di kolom deskripsi video di bawah ini. Ya, mungkin gitu saja teman-teman untuk sharing saya di video kali ini. Ini videonya sudah cukup lama banget ya. Penjelasan saya mengenai transaksi yang saya lakukan itu seperti itu. Teman-teman pengen diskusi, kita bisa diskusi di kolom komentar, atau kalau saya nggak balas di kolom komentar karena kadang notifikasinya nggak muncul ya, jadi teman-teman bisa gabung aja di grup Telegram ya. Linknya ada di kolom deskripsi video di bawah ini juga. Jadi teman-teman bisa langsung gabung saja gratis di grup Telegram, di channel Telegram saya ya. Tapi khusus buat teman-teman yang pengen gabung di gainhunter.com/free di komunitas ya, bisa langsung klik aja gainhunter.com/free. Itu grupnya lebih eksklusif ya. Teman-teman bisa langsung ngobrol dengan saya juga. Oke teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.